Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat-sahabat semua dan juga para sesepuh dari Bandung NU, mulai dari tingkatan MWC, Muslimat, Ansor, sampai Fatayat dan rekan-rekan kita yang saya muliakan dan saya banggakan. Tentunya kita pada sore hari ini berada di acara di mana acara konferensi daripada PAJ Ikatan Pelajar Ulama Putra dan Putri. Pertempatan kita sedang berada di Minu Kanipare, dan di sini kita sedang ngobrol-ngobrol bareng kita bersama PAJ kita dan Rohman dan Banjar sesepuh kita atas nama Pak Sabri dan sahabat kita Sulhan. Dan di sini saya mewakili daripada PAJ Ibnu Kanipare, bahwasanya kita ingin ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan program kita dari Ibnu WPNU Kanipare ke depannya. Mungkin dari sahabat Rahman dan Rahman mungkin punya pesan-pesan ataupun pengalaman yang berkesan terkait dengan kita para generasi muda untuk melakukan giat lagi ke depannya dalam mengemban amanah untuk NU di kalangan pelajar. Mungkin bisa sampaikan pesan-pesannya ataupun motivasi tersendiri untuk acara konferensi pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang saya lihat dari gerakan-gerakan dari rekan dan rekan kita selama ini sangatlah bagus menurut saya, karena mereka baru kemarin mulai bangkit sudah berani tampil, meskipun minim dukungan selama ini, mungkin ada gesekan atau kritikan mungkin pedas, tapi mereka tetap berjalan. Harapan saya itu adalah semakin banyak kritikan atau hambatan, semakin semangatlah, karena apa? Kalian tidak berjalan sendiri. Nah, kita di sini sebagai di GP Ansor akan selalu mendukung dan selalu menjaga apa yang kalian lakukan di lapangan selama ada koordinasi dan komunikasi, karena tidak mungkin dari Banom itu akan berjalan sendiri, berjalan lancar, karena semua pasti harus ada saling mendukung, baik dari LPC, Muslimat, Fatayat, Ansor, bahkan lembaga-lembaga yang lainnya. Apalagi rekan-rekan itu adalah dan pendidikan. Jadi saya harap nanti program ke depan semakin ditingkatkan, bagaimana untuk memberikan solusi-solusi pada sahabat-sahabat rekan-rekan kita yang masih di bidang pendidikan mengenai pengembangan atau kemajuan zaman. Karena saat ini adalah masih di masa pandemi, di mana kita masih banyakkan sekolah daring, jadi tidak secara tatap muka. Tapi apakah sanggup nanti jika mulai normal mereka kembali lagi ke sekolah dengan semangat, sedangkan mereka sudah terlanjur karena di rumah secara online. Nah, ini perlu dipecahkan oleh rekan-rekan kita, bagaimana rekan-rekan kita yang masih pelajar nantinya punya semangat lagi untuk pergi sekolah. Karena sekolah itu bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, tapi pengembangan mental harus diimbangi. Karena apa? Di sekolah kita mempunyai teman yang banyak pemikiran yang berbeda. Secara otomatis adalah membentuk mental kita di lapangan secara nyata. Kalau lewat HP, kita bisa berteriak sesuka kita karena tidak bertemu langsung. Nah, kendalanya adalah di saat kita ditemukan langsung dengan lawan kita, mental kita siap apa tidak. Nanti itu adalah tugas-tugas yang saya harapkan program ke depan dari rekan-rekan kita Ibnu dan UPP untuk mencari solusi program apa yang perlu dikembangkan kepada teman-teman yang masa-masa sekolah untuk kembali berpendidikan normal di sekolahan, bisa semangat lagi seperti kemarin, hanya tidak terfokus pada HP. Ini sangat perlu dipikirkan, karena mereka adalah
generasi atau kader kita ke depan. Negara ini akan maju jika dari kader regenerasinya itu punya mental yang kuat. Jadi jangan hanya suka lewat online saja, tapi secara nyata ayo kita kembangkan. Karena semua akan kalah dengan mental. Jadi saya harap nanti program-program rekan-rekan kita itu jelas target dan tujuannya. Kita sebagai PAC Ansor akan selalu mendukung, akan selalu menjaga bagaimana di lapangan atau mengatasi masalah-masalah di lapangan. Karena saat ini mereka sudah bagus dan saya harap kedepannya juga lebih bagus lagi. Karena di sini kita juga punya namanya Banser Senior yang mungkin antara perjuangan yang dulu dengan saat ini adalah beda. Kita juga punya Banser yang junior tapi sudah melalui zamannya digital. Jadi mungkin untuk perjuangannya dengan zaman dulu dengan sekarang mungkin beda. Kalau dulu kita giat, enak, kita dipengaruhi dengan sosialita atau perkembangan dari medsos. Tapi saat ini kita juga mungkin dipengaruhi oleh medsos. Nah, nanti mungkin akan diceritakan bagaimana perjuangan dulu Banser itu, Banser yang lama itu seperti apa, mungkin kesenangan apa, suka dukanya. Mungkin sahabat Syahri yang mungkin senior bisa menceritakan bagaimana perjuangan Banser yang dulu dibandingkan dari sekarang. Karena apa? Sudah lintas dua ibaratnya. Yang lama juga masih Banser dan sekarang juga masih Banser. Tapi mungkin ada perbedaan. Banser yang dulu dengan sekarang itu mungkin merasakan seperti apa. Nah, mungkin nanti bisa disambung oleh sahabat Syahri yang sudah menjadi Banser senior. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh PAC Ansor Kalipari, bahwasanya intinya kita dari para pelajar itu harus lebih giat lagi dalam belajarnya, lebih bersemangat lagi dan lebih ditata lagi mentalnya untuk menghadapi cobaan depan atau ujian di depan. Maka betapa pentingnya mental itu untuk kita bentuk, karena semakin ke depan kita guncingan, cacian, bulian, bahkan kita dijatuhkan, kita tuh harus siap dengan kondisi seperti itu. Jadi pendidikan mental itu begitu pentingnya. Nah, dari hal yang disampaikan tadi, kita dari para pelajar, kita udah semaksimal mungkin melakukan kegiatan, aktivitas, walaupun kita nggak maksimal karena pandemi, tapi kita memaksimalkan kegiatan lokal dengan kegiatan-kegiatan rutinan, pendidikan dengan antar ranting, kita saling belajar bareng, sharing bareng, ngaji bareng, dan kegiatan kami yang sudah jalan di situ diantaranya seperti hanya kita melakukan ngaji bareng, dan salah seorang ustadz pembina kami, beliau menyarankan bahkan kita harus belajar banyak terkait sejarah. Kenapa? Sejarah itu tempat di mana seseorang itu tahu bagaimana sepak terjang orang-orang terdahulu terkait dengan perjuangan bangsa negara, khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Bagaimana kiai-kiai dahulu beliau itu memperjuangkannya, dan apa yang beliau pertaruhkan ternyata tidak hanya berupa tenaga, pikiran, tapi bahkan hartanya dipertaruhkan untuk sebuah perjuangan. Dari situlah kita itu mendapatkan motivasi tersendiri. Nah, mungkin dari kami yang masih kurang banyak pengalaman terkait dengan para sesepuh-sesepuh yang sampai saat ini eksis bertahan untuk menjaga keutuhan NKRI yang bernaungan Nahdlatul Ulama, yang aktif di gerakan kepemudaan Ansor, ada sesepuh kita yaitu sahabat Syahri. Kita mengambil sahabat karena di Ansor itu identik dengan kata sahabat, sedangkan kalau di IPNU rekan dan rekanita. Maka dari itu saya ingin berbincang-bincang sedikit, boleh banyak juga dari senior kita dan Syahri. Mungkin pengalaman dulu ketika menjadi Banser, pada tahun berapa mulai aktif Banser, dan apa sepak terjang yang dialami oleh Banser senior di era tahun berapakah? 90-an ya. Tahun 90-an lah. Di tahun 90-an itu kira-kira apa sih sepak terjang yang dilakukan oleh Banser? Kendala apa yang